ketika ini terjadi, yakin dan percaya kita mempunyai Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu. Serahkan itu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak. Saya Dewanti Tulandi, misioneri angkatan ke-30. Puji Tuhan, ketika Tuhan memanggil saya untuk menjadi misioneri, ada banyak hal yang Tuhan izinkan saya rasakan, dan ketika menjadi misioneri, menurut saya itu hal yang berat. Beratnya karena ada tanggung jawab yang harus saya lakukan. Ketika saya ditamatkan dan kembali lagi ke field yang sesungguhnya, ada beberapa hal yang harus saya lakukan, dan itu saya sadar saya tidak mampu. Saya sadar saya lemah, saya butuh Tuhan. Dan Tuhan sanggupkan saya untuk melakukan hal-hal itu. Di tahun ini adalah tahun yang berat untuk saya. Kenapa? Karena ketika Tuhan mengizinkan saya berkuliah, itu adalah suatu hal yang menurut saya secara pribadi, Tuhan terima kasih. Tapi dalam kondisi yang seiring berjalannya waktu, saya rasa Tuhan, benar enggak saya ada di tempat ini? Karena untuk menjalani kehidupan di tempat ini sebagai label missionary, saya tidak mampu. Dan sampai saat ini Tuhan mampukan saya untuk memegang tanggung jawab sebagai seorang missionary. Saya mempunyai teman, kami berdua bersahabat, akrab sekali, dan saya punya kerinduan untuk dia, dimana hal yang saya sudah tahu, kebenaran yang saya sudah tahu, saya mau dia juga tahu untuk bagaimana cara beribadah yang benar, bagaimana Tuhan sangat mengasihi saya juga mau merasakan hal yang sama, bagaimana Tuhan itu ada. Saya membangun hubungan yang baik dengan dia, saya memenang, teman kuliah, kami satu jurusan, dan ketika saya memenangkan kepercayaannya, disitulah saya menceritakan bagaimana pengalaman perjalanan iman saya dengan Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun saya di saat saya tidak mampu. Tuhan ada, dan saya merasakan bagaimana kuasa Tuhan itu luar biasa. Itu yang saya ceritakan kepada teman saya itu. Ketika kami sharing, lebih banyak hal yang dia tanyakan kepada saya, dan di situ saya kayak, Tuhan, saya butuh Engkau, saya butuh tuntunanmu, saya butuh campur tangan Tuhan, saya bukan apa-apa. Dan ketika teman saya belajar dengan pertolongan Tuhan lewat Roh Kudus, dia menemukan hal yang benar, dan puji Tuhan tahun ini dia mengambil komitmen untuk dibaptiskan. Secara manusia saya, ini bukan saya, maksudnya bukan karena kehebatan atau kekuatan saya, bukan, tapi ini karena Tuhan. Tuhan yang telah memampukan saya, Tuhan yang telah menuntun saya bertemu dengan sahabat saya, dan Tuhan panggil dia untuk datang
untuk diselamatkan. Dan ada hal yang saya alami di mana di titik ini iman saya diuji. Tadi yang saya bilang kenapa tahun ini adalah tahun yang berat, karena ketika hal ini terjadi, saya bertanya, Tuhan, kenapa harus saya? Dengan keadaan saya yang saya rasa saya sudah memberikan sepenuhnya kepada Tuhan untuk melayani Dia. Tapi kenapa hal ini terjadi kepada saya? Waktu weekend bulan Juli, saya pergi ke rumah, terus tangan kanan saya, kaki kanan saya merasa sakit, dan tidak masalah. Saya bilang itu ke orang tua saya. Saya sadar bahwa ada sesuatu yang salah dalam tubuh saya. Nah, keluarga saya, orang tua saya khawatir tentang apa yang saya ceritakan kepada mereka. Kami pergilah ke dokter untuk periksa. Di saat diperiksa, ternyata ada sesuatu yang tidak beres di dalam kandungan saya. Itu yang tadi saya bilang, Tuhan, di usia yang muda ini, kenapa saya mengalami hal seperti itu? Ketika mendengar hal itu, saya tidak terima. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, sudah melayani. Terus saya mendapatkan pergumulan seperti ini. Saya merasa Tuhan tidak adil. Di titik itu pemikiran saya, Tuhan tidak adil. Dan saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Orang tua saya memberikan penguatan. Ya, saya bersyukur saya mempunyai orang tua yang dekat dengan Tuhan. Dan saya juga bersyukur ketika saya ada di posisi itu, di titik terendah saya dikuatkan dengan orang-orang di sekitar saya, terlebih khusus kedua orang tua saya. Satu hal yang mereka bilang, Dek, ketika ini terjadi, yakin dan percaya, kita mempunyai Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu. Serahkan itu kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang bertindak. Dan di saat saya mendengar apa yang orang tua saya katakan, saya dikuatkan. Ada banyak hal yang mereka katakan, dan itu membuat saya lebih mempunyai harapan untuk sembuh, mempunyai harapan bahwa ketika Tuhan telah menuntun saya di field saya, Tuhan yang sama yang akan menuntun saya dan akan memberikan kesembuhan ketika saya menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini saya sehat, kuat, itu karena Tuhan. Saya sudah menjalani pengobatan, dan puji Tuhan, walaupun
masih proses pemulihan, tapi saya sudah merasakan bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Kuasa Tuhan itu sempurna ketika saya mau sungguh-sungguh serahkan itu kepadanya. Saat ini saya mau mengajak teman-teman, ketika dalam pergumulan apapun, yakin dan percaya Tuhan ada, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saat saya merasa Tuhan itu tidak adil, itu hanya pemikiran saya, dan ternyata Tuhan itu adil sekali. Ketika saya mengalami pergumulan seperti itu, saya belajar satu hal, bahwa Tuhan sanggup untuk membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan itu sungguh luar biasa. Jangan takut, percaya saja, Tuhan pasti menolong dan membantu teman-teman. Kiranya kesaksian hidup saya yang dimana Tuhan itu sungguh baik dan teramat baik yang saya rasakan, teman-teman juga bisa merasakan hal yang sama. Dengan tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Ya. Oke.